Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Seperti yang kita lihat di hadapan saya saat sekarang ini terdapat dua buah receiver parabola line up terbaru dari GT Media, yaitu GT Media V7 HD dan yang kedua adalah GT Media V7S5X, sama-sama seri 7. Untuk kedua receiver ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan review, namun di video kali ini kita ingin melihat perbedaan di antara kedua receiver ini. Pertama kita akan lihat dulu dari kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, di mana untuk kedua receiver ini kita sama-sama mendapatkan kabel HDMI, kita juga mendapatkan buku petunjuk dan plus kartu garansinya. Itu merupakan standar saja ya untuk setiap paket penjualannya. Dari segi harga, untuk GT Media V7 HD ini lebih murah jika dibandingkan dengan GT Media V7S5X. Untuk V7 SD ini harganya cuma 300 ribuan, nyaris mendekati 400 ribu atau mungkin lebih sedikit dari 400 ribu. Sementara untuk GT Media V7S5X ini 500 ribuan mendekati ke 600 ribu. Itu dari segi harga saja sudah berbeda. Nah, pertama kita akan lihat dulu perbedaannya itu dari segi kualitas adaptor yang kita dapatkan termasuk dengan desain dan modelnya. Karena ini yang lebih penting untuk kita lihat terkait dengan spesifikasi hardware-nya dan fitur yang terdapat di dalam kedua receiver ini nantinya ya. Baik, yang di sebelah kiri saya ini merupakan adaptor yang digunakan pada GT Media V7S5X, sementara yang di sebelah kanan saya ini merupakan adaptor yang digunakan pada GT Media V7 HD. Dari segi model seperti yang saya katakan tadi, termasuk dengan desainnya dan quality build up, jelas terasa sekali perbedaannya. Untuk GT Media V7S5X ini built-in quality-nya lebih bagus, lebih solid jika dibandingkan dengan lawannya yaitu V7 HD, dan terasa ini juga lebih berat ya. Ini terasa ringan sekali. Kemudian untuk spesifikasinya bisa kita lihat di sini untuk output sama-sama 12 volt namun berbeda untuk ampernya. Di sebelah kiri saya menggunakan ampere 1,5 ampere, sementara yang di sebelah kanan hanya 1 ampere saja. Ini sekali lagi adalah untuk GT Media V7 HD dan yang di sebelah kiri saya adalah untuk V7S5X. Itu adalah dari adaptornya. Kemudian untuk remote control. Nah, bisa kita lihat di sini ya dari segi desain. Kemudian model ini juga berbeda sekali, terasa yang V7S5X ini lebih premium jika dibandingkan dengan yang di sebelah kiri saya. Yang di sebelah kiri saya ini merupakan remote control yang digunakan pada V7 HD atau yang saya pegang ini ya. Ini berasa seperti remote control, ya sesuai lah dengan harganya. Namun walaupun demikian untuk tombol-tombolnya masih terasa empuk ya. Kemudian untuk remote controlnya ini dipastikan tidak mendukung infrared learning function, jadi hanya bisa digunakan untuk mengontrol receivernya saja. Baterai menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun untuk remote control yang digunakan pada GT Media V7S5X ini desainnya lebih bagus, tombolnya pun lebih empuk, jauh lebih empuk jika dibandingkan dengan yang V7 HD. Nah, ini kedengaran kali ya untuk bunyinya. Nah, ini lebih empuk jika dibandingkan dengan yang V7 HD tersebut. Untuk remote controlnya ini mendukung infrared learning function, jadi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Cukup dengan menggunakan satu remote control ini saja untuk mengontrol televisi dan receivernya. Baterainya sih sama-sama menggunakan 2 buah baterai AAA. Untuk panjangnya dimensi ini jelas sekali ya perbedaannya ya. Lebih pendek yang untuk V7 HD-nya ini. Nah, itu dari segi remote control yang digunakan untuk kedua receiver ini. Lalu bagaimana untuk receivernya sendiri? Langsung saja saya compare ya untuk kedua-duanya. Dan yang di sebelah kiri ini merupakan untuk V7S5X, ada tulisannya di sini. Yang di sebelah kanan saya ini adalah V7 HD. Dari segi front panelnya sebenarnya untuk desainnya hampir sama, bisa dilihat. Nah, ini dari segi desainnya hampir sama, penempatan dari port USB adalah sama juga, kemudian begitu juga untuk LED display-nya. Namun dari segi ukuran saja yang berbeda. Untuk V7 HD ini lebih kecil ya ukurannya jika dibandingkan dengan V7S5X ini. Lalu untuk samping kanannya sama-sama terdapat ventilasi udara, tapi saya lebih suka saja untuk ventilasi udara yang digunakan pada GT Media V7S5X, terkesan futuristik, enak dipandang mata, eye-catching. Begitu juga di sisi sebelah kanannya atau kirinya, ini adalah sisi sebelah kirinya, jadi sama-sama terdapat ventilasi udara di situ. Lalu pada sisi bagian atasnya, nah ini kalau kita perhatikan ya, untuk GT Media V7 HD ini yang saya pegang yang di sebelah kanan,
Tidak terdapat ventilasi udara di sisi bagian atasnya, namun untuk V7S5X itu ada ventilasi udaranya. Terdapat di sisi sebelah kanan dan di sisi sebelah kirinya. Tentunya ini sangat penting sekali untuk menjaga sirkulasi udara agar tetap lancar sehingga kinerjanya tetap tinggi ya. Lalu untuk bagian belakangnya, nah bisa dilihat di bagian atas ini adalah untuk V7 HD dan ini adalah GT Media V7S5X. Terdapat perbedaan yang menurut saya sangat signifikan sekali, di mana untuk V7 HD, untuk RCA-nya terdapat port RCA langsung aja seperti ini. Namun kalau kita menggunakan V7S5X, dia di situ menggunakan SCART. Namun sayangnya ya, untuk SCART-nya ini adapternya kita harus beli secara terpisah, tidak disertakan dalam paket penjualannya. Untuk kedua-duanya, back RCA pada bagian atas dan bawah ataupun SCART pada bagian bawah, ini kegunaannya adalah untuk televisi tabung. Lalu di sisi sebelah kanan itu sama-sama terdapat port untuk adaptor 12 volt, akan tetapi untuk GT Media V7S5X ini sudah dilengkapi satu buah port USB pada sisi bagian belakangnya. Total kita mendapatkan 2 port USB, sementara pada V7 HD hanya satu saja port USB-nya, yaitu terdapat pada sisi bagian depannya ini. Oke, kemudian sama-sama sudah pasti terdapat HDMI out-nya, dan kemudian ada juga LNB in-nya untuk mengarah ke antena parabola kita. Lalu untuk sisi bagian bawahnya, untuk GT Media V7 HD tidak terdapat ventilasi udara, bisa dilihat di sini, tapi untuk kaki-kakinya ini ada pad yang terbuat dari karet. Namun kalau kita lihat pada GT Media V7S5X, di situ tidak terdapat pad atau kaki yang terbuat dari karet tersebut, namun ini langsung menggunakan plastik ya bahannya, sehingga ini sangat licin sekali pada saat kita taruh di atas meja. Akan tetapi ini sudah dilengkapi dengan ventilasi udara, sementara untuk V7 HD tidak ada ventilasi udaranya. Jadi saya berkeyakinan nanti bisa kita ukur ya setelah kita nyalakan di waktu yang sama. Untuk sementara saya berkeyakinan untuk V7S5X ini lebih adem karena sirkulasi udaranya lebih lancar. Tapi untuk itu tentunya harus kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang kita miliki. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur yang dimiliki oleh kedua receiver ini, perbedaan ataupun kesamaan di antara keduanya. Untuk booting kedua receiver ini memiliki waktu yang relatif hampir sama saja. Walaupun GT Media V7S5X lebih cepat sedikit, hampir 1 detik. Untuk tampilan user interface adalah sama saja, simpel, terkesan klasik, dan yang terpenting mudah dalam penggunaan. Memiliki tampilan menu yang berbeda. Berikut adalah tampilan menu GT Media V7 HD. Dan berikut ini merupakan tampilan menu GT Media V7S5X. Kedua receiver ini mendukung CS protokol yang sama, begitu juga untuk dukungan terhadap enskripsi key. Sama-sama mendukung AutoBIS dan Auto Powerful. Pastikan koneksi internet stabil dan lancar. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, kedua receiver ini dapat dengan menggunakan Wi-Fi dongle dengan menggunakan chipset RT dan MT. Sayang sekali GT Media V7 HD hanya memiliki satu port USB saja, sehingga flash disk dan USB dongle tidak dapat dipasang secara bersamaan. Tersedia aplikasi YouTube, namun tidaklah lancar, sering terjadi buffering baik untuk resolusi normal maupun HD untuk kedua receiver ini, padahal bandwidth yang digunakan 20 Mbps. Hal ini mungkin saja dikarenakan keterbatasan spesifikasi hardware, dan itulah sepertinya alasan pihak GT Media tidak menyematkan fitur IPTV maupun dukungan GT Share dan satu IP web server. Tidak itu saja, kedua receiver ini juga tidak mendukung fitur DLNA yang berfungsi untuk mengcasting video dari smartphone ke televisi. Untuk kodek 422 tidak perlu dipertanyakan lagi, baik GT Media V7 HD maupun GT Media V7S5X tidak mendukung format tersebut. Sementara untuk feed siluman dengan adanya pilihan PLSN, maka dapat dipastikan kedua receiver ini mendukungnya. Bagi yang mencari receiver dengan dukungan T2MI dan multistream, maka untuk kedua receiver ini merupakan pilihan yang tepat. T2MI seperti Yamal 601 dan multistream pada satelit ABS-2 C-band berjalan baik dan lancar. GT Media V7 HD tidak mendukung HEV-C, namun GT Media V7S5X mendukung format tersebut.
Baik GT Media V7 HD maupun GT Media V7 S5X mendukung format AVS Plus dan AC3 yaitu Dolby Audio, akan tetapi tidak mendukung untuk Enhance AC3 yaitu Dolby Digital Plus. Kedua receiver ini dapat digunakan untuk televisi tabung, namun untuk GT Media V7 S5X membutuhkan SCART adapter, namun sayangnya adapter ini tidak tersedia dalam paket penjualannya. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur untuk kedua receiver ini adalah hampir sama saja. Untuk GT Media V7 HD adalah sebesar 7,9 Watt dan GT Media V7 S5X adalah sebesar 8 Watt, sementara 0 Watt dalam keadaan standby untuk keduanya. Dengan perbedaan desain, jumlah dan penempatan ventilasi setelah dinyalakan selama kurang lebih 3 jam dengan suhu ruangan 27,2 derajat Celcius, terdapat perbedaan suhu yang signifikan, di mana untuk GT Media V7 HD adalah sebesar 51,3 derajat Celcius dan GT Media V7 S5X adalah sebesar 40,9 derajat Celcius dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kedua receiver ini mendukung T2MI dan multistream, AVS Plus dan AC3. Namun sayangnya untuk GT Media V7 HD tidak mendukung untuk HEV-C. Tuner sangat sensitif dan dukungan software dari pihak GT Media yang baik. Kedua receiver ini layak dijadikan sebagai pilihan. Baik, semoga saja video ini bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.